Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Di tahun 2021 ini, genap 40 tahun saya telah menjadi seorang penggemar kereta api. Kesukaan saya terhadap kereta api dimulai semenjak saya kecil di tahun 1981 silam, sewaktu saya diajak melihat kereta api di belakang Pasar Turi, Surabaya, serta kemudian naik kereta api untuk pertama kalinya antara Surabaya dengan Malang, naik kereta api ekspres Tumapel. Namun tidak seperti anak-anak di zaman sekarang yang hobi kereta api mereka bisa tersalurkan dengan mudah. Di zaman sewaktu saya masih kecil, di tahun 1980-an, saya itu pada dasarnya sendiri dan tidak punya kawan yang sesama penggemar kereta api. Bahkan sewaktu saya remaja di tahun 90-an, saya sempat meninggalkan hobi kereta api saya karena waktu itu merasa bosan dan juga kesepian. Namun setelah 10 tahun lebih meninggalkan hobi kereta api ini, di tahun 2001 silam, saya akhirnya kembali menjadi seorang penggemar kereta api setelah dibujuk oleh seorang kawan saya di Australia dahulu. Setahun kemudian, sekembalinya saya ke Indonesia, untuk pertama kalinya saya bergabung dengan organisasi penggemar kereta api di Indonesia. Selama 10 tahun saya aktif di organisasi Indonesian Railway Preservation Society atau disingkat dengan IRPS. Di mata penggemar kereta api Indonesia di zaman sekarang, banyak yang beranggapan bahwa organisasi ini adalah yang pertama atau tertua di Indonesia. Namun berdasarkan pengamatan saya, bukan itu kenyataannya. Sebelum IRPS lahir, dahulu ada grup komunitas penggemar kereta api model bernama IRMC atau kepanjangannya adalah Indonesian Railway Model Club. Walaupun grup yang berasal dari Bandung ini sebenarnya adalah grup penggemar kereta api model, namun beberapa anggotanya punya ketertarikan yang cukup besar terhadap kereta api sungguhan. Bahkan pendiri serta beberapa anggota IRPS generasi pertama dahulu adalah anggota komunitas IRMC juga. Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan apakah IRMC ini adalah grup penggemar kereta api pertama di Indonesia atau mungkin ada komunitas lain yang lebih tua, namun tidak bisa dipungkiri bahwa rata-rata komunitas penggemar kereta api yang ada sekarang bisa ditarik asal-usulnya dari grup satu ini. Walaupun grup ini telah vakum semenjak tahun 2003 atau 2004 silam, sisa-sisa kenangan akan grup penggemar kereta api model ini bisa dilihat di cuplikan video-video berikut ini. Bagi kebanyakan orang, kereta api mungkin tak lebih dari sarana transportasi. Tetapi bagi sebagian orang, kereta api adalah kecintaan yang wujudnya ditransformasikan dalam bentuk hobi model kereta api. Namun, analog dengan hobi model lain, hobi model kereta ini memang tak hanya urusan reproduksi, karena mau tak mau harus bersinggungan dengan berbagai aspek, mulai dari wawasan teknologi hingga latar belakang pribadi. Hal tersebut setidaknya dibuktikan bila kita bertemu dengan komunitas kereta model mania di Bandung, yang notabene sejak 6 tahun lalu telah membentuk perkumpulan yang diberi nama IRMC atau Indonesian Railway Modelers Club. Sebut saja soal wawasan teknologi atau sejarah perkereta apian. Pada umumnya, bahkan untuk memulai hobi, mereka akan sudah dihadapkan pada berbagai pilihan.
yang sengaja atau tidak sengaja awal para pehobi sendiri sudah harus mencermati berbagai hal. Umpamanya, soal skala atau jenis kereta yang dipilih. Dalam penentuan jenis kereta saja misalnya, seorang pehobi akan sudah bersinggungan dengan asal-muasal kereta, sejarah atau spesifikasi teknologi yang dimiliki, sehingga saling terkait. Sementara soal skala yang terentang dari terbesar hingga terkecil seukuran ibu jari akan berpengaruh pada pembuatan maket yang menuntut keharmonisan melalui permainan skala. Sementara menyinggung aspek emosi, hobi ini memang cukup unik karena umumnya tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pribadi seorang pehobi. Beberapa pehobi mencintai kereta api karena memang dibesarkan dalam keluarga kereta, dalam arti karyawan perusahaan kereta. Sementara sisanya ada yang karena nostalgia saat kanak-kanak atau terkesan dengan kemajuan kereta api saat tinggal belajar di luar negeri. Rasanya kalau untuk kereta api, penggemar kereta api itu di Indonesia banyak sekali ya. Tetapi kalau untuk kereta api model, saya nggak tahu jumlah persisnya. Tapi saya merasa bahwa itu banyak sekali kan. Hanya dia ini tidak terdeteksi keberadaannya. Namun apapun bentuknya, hobi ini memang tidak harus membuat kening berkerut. Justru karena itulah wadah sesama pehobi tersebut didirikan jika memungkinkan ingin mengajak seluruh pehobi kereta api untuk bergabung. Karena melalui wadah inilah mereka bisa saling bertukar informasi tentang perkereta-apian, baik melalui literatur, jurnal, film-film dokumenter atau media lainnya yang secara berkala didapat dari luar negeri. Demikian Rudy Sukano dan Diki Oktofa melaporkan untuk Cakrawala. Ya, pemirsa, dengan berakhirnya liputan tadi, maka berakhir sudah Cakrawala edisi hari Bermain ini. dengan mainannya bukan hanya monopoli anak-anak. Di Bandung, Jawa Barat misalnya, orang dewasa dan orang tua memiliki hobi bermain dengan kereta api mainan. Bagi orang awam, hobi ini bisa jadi tak masuk akal karena sebuah lokomotif mainan berharga 250 juta rupiah. Pemirsa, untuk melihat kereta Eurostar ini, Anda tidak perlu datang ke Eropa, tapi cukup datang ke kota Bandung, dan Anda akan dapat menyaksikan koleksi dari para anggota IRMC atau penggemar kereta model. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita saksikan laporan berikut ini. Beginilah replika kereta api Parahyangan saat melintas lembah, gunung, persawahan, stasiun, dan kawasan perumahan penduduk. Jika sepintas, kereta ini tampak seperti kereta api sungguhan. Padahal ini adalah sebuah kereta api mainan, sedangkan gunung, sawah, stasiun, dan orang-orang adalah miniatur yang dibuat sangat detail dan teliti. Karya maket kereta api ini adalah milik anggota Indonesia Railway Model Club atau perkumpulan penggemar kereta api Indonesia yang anggotanya tersebar di Surabaya, Jakarta, Solo, Jogja, Semarang, dan Bandung. Perkumpulan ini terbentuk pada tahun 1994 lalu di Bandung sebagai sarana untuk mengekspresikan kecintaan para anggotanya kepada kereta api. Anggota perkumpulan ini cukup beragam. Selain terdiri dari para pegawai jawatan kereta api, juga para insinyur, pengusaha, mahasiswa, seniman, bahkan para dokter. Namun tidak semua anggota diwajibkan memiliki miniatur kereta api, karena harga kereta yang terbuat dari besi dan aluminium serta diimpor dari Jerman, Amerika, dan Jepang, harganya tergolong mahal. Sebagai gambaran, harga log kereta api rata-rata 2 hingga 4 juta rupiah per unit. Setiap anggota perkumpulan dapat saling membantu, terutama dalam membuat maket atau memodifikasi kereta api, jalur rel, dan juga memperbaiki kerusakan teknis. Anggota perkumpulan kini mempunyai beberapa maket miniatur kereta yang memiliki ciri atau spesifikasi khusus. Di antaranya kereta yang berasal dari Jepang, Jerman, Amerika, atau kereta api uap, dan kereta diesel. Kadang-kadang sesama anggota ada tukar-menukar, oh saya sudah tidak mau lagi ini, apakah Anda mau dioperin lagi, ada yang second juga. Bisa, bursa itu juga kadang-kadang ada gitu. Memiliki dana yang cukup, juga diperlukan wawasan atau keahlian tertentu seperti di bidang elektronika, perencanaan jalur rel, sistem sinyal, pengorganisasian stasiun, dan seni pembuatan maket atau diorama. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Denny Yuryandi dan Irfan Hasan melaporkan. Ya, menarik
Menarik sekali pemirsa. Pemirsa, hobi bermain kereta api mini atau kereta replika kini mulai banyak digemari orang di tanah air. Para penggemar kereta api mini tersebut umumnya mereka yang sangat mencintai kereta api, tidak sekadar sebagai sebuah mainan. Di Bandung, para penggemar ini membentuk sebuah klub untuk wadah mengembangkan hobi ini. Kita ikuti laporan rekan kami berikut ini. Menjelang senja, Pak Joko seperti mendapat gairah dan semangat baru bila memandang kereta api ini. Kereta api ini bukan kereta sungguhan. Ini adalah kereta api mainan atau mini yang disebut replika atau model. Usia Pak Joko yang sudah menjelang 67 tahun tak menghalanginya untuk terus menekuni hobi ini. Kecintaan pada kereta api menurut Joko sudah ada sejak usianya 12 tahun. Memandang kereta api yang lewat dan mendengar suara kereta api membahagiakan Joko kecil. Seperti halnya anak-anak lainnya, Joko kecil hanya bisa mengkoleksi kereta api mainan, yang setelah besar diketahuinya berbeda dengan kereta api replika atau model yang kini menjadi hobinya. Kecintaan dan pengetahuannya mengenai kereta api semakin bertambah setelah bepergian ke Eropa dan melihat para pencinta kereta api mini di negara tetangga. Sejak itulah keinginannya memiliki kereta api mini sungguhan semakin besar. Barulah setelah dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri, keinginannya ini terlaksana. Menurut Joko, sejak tahun 1987, hobi ini ditekuninya secara serius. Kini di rumahnya sudah tersedia sebuah maket atau diorama dengan beberapa jenis lokomotif di atasnya. Selain sebuah maket yang sudah sempurna, Joko juga memiliki sejumlah perangkat lainnya yang menunjukkan kecintaannya pada hobi ini. Istrinya pun menurut Joko mendukung hobinya ini. Joko hanya satu dari sekian mini tren maniak yang ada di Bandung. Saat ini sedikitnya ada 50 pencinta kereta api model. Masing-masing mempunyai cerita sendiri-sendiri mengenai perkenalan dan kegilaannya pada hobi ini. Mereka terdiri dari berbagai profesi. Ada mahasiswa, ada dokter, pengacara, pengusaha, dosen, arsitek, maupun ahli elektro, pria maupun wanita. Adalah salah seorang dosen di jurusan perminyakan Institut Teknologi Bandung. Selain mengajar, Bambang menghabiskan waktunya dengan menekuni kereta api mini maupun mengumpulkan mobil mainan. Karena hobinya inilah, Bambang selalu mengikuti perkembangan. Setiap ada replika baru yang dikeluarkan, tak pernah dibiarkannya tanpa memesan. Alhasil kini Bambang sudah mengkoleksi kereta api yang ada di 17 negara di dunia. Para pencinta kereta model yang ingin bermain Eurostar, kereta api bawah tanah Prancis-Inggris, dapat bertandang ke rumah Bambang. Selain memiliki Eurostar, Bambang juga mengkoleksi kereta Jerman Intercity Express, kereta Prancis TGV, maupun kereta cepat Jepang Shinkansen. Sementara Hariman yang seorang
wira swasta lebih menyukai kereta-kereta api Jerman. Tak heran bila diorama di rumahnya dibuat seolah-olah kita berada di Jerman. Berbeda dengan rekan-rekannya sesama pencinta kereta api mini, Hariman beruntung mengenal perkereta-apian sejak kecil, karena ayahnya adalah seorang pegawai PJKA. Sejak kecil, Hariman sering mengikuti ayahnya bertugas. Mulanya, pecinta kereta api ini melakoni hobinya sendiri-sendiri. Bila memerlukan tambahan koleksi, biasanya mereka memesan ke luar negeri atau menitip lewat teman. Lokomotif yang rusak, mereka memperbaikinya sendiri. Dan kalau tak bisa, terpaksa dibiarkan begitu saja. Dari sini muncullah pemikiran untuk menemukan para penggemar lainnya. Hingga pada akhirnya, pada Maret 1994, terbentuklah Indonesian Railway Modelers Club. Awalnya, klub ini hanya terdiri dari beberapa orang saja. Hariman yang ahli kereta Jerman, Woody yang kereta Jepang, maupun Eko yang menjadi ketua klub ini. Bahu-membahu mengembangkan jaringan keanggotaannya. Melalui klub, beberapa kesulitan anggota dipecahkan bersama. Di antara anggota terdapat ahli reparasi lokomotif seperti Cheng Chiao dan ahli pembuatan rel kereta dan maket seperti Franz. Klub juga mendorong adanya bengkel kereta mini yang dibangun di rumah Franz. Bila dulu penggemar kereta ini hanya bermain dengan kereta sendiri di rumah masing-masing, kini mereka dapat saling berkunjung dan bermain bersama-sama. Juga menjadi sekolah bagi penggemar pemula yang ingin mendalami seluk-beluk hobi ini. Menurut Joko, setelah berkelompok mendapatkan koleksi kereta yang diinginkan menjadi lebih mudah. Barang-barangnya ada dari karena yang memproduksi di Eropa itu banyak, macamnya banyak, di mana di Amerika pun juga ada. Jadi selama itu kita tinggal milih, dan kita juga bisa pesan lewat email atau lewat itu juga bisa pesan. Atau kebetulan yang saya biasa dilakukan kalau kebetulan saya keluar negeri, oleh-olehnya yaitu beli beberapa biji, tidak semua karena kalau terlalu banyak mungkin tidak diperbolehkan. Sedikit demi sedikit kita bawa, nanti kumpulin lagi. Sebab semuanya ada, tiap-tiap kereta pun lok, baik lok maupun wagon itu ada dus tersendiri, semuanya masuk. Nah, kita bawa pakai sini, kumpulin lagi, demikian seterusnya. Beli relnya, beli sedikit-sedikit, yang bisa dibuat kita buat sendiri, gitu. Ada. Kereta-kereta mini ini masih harus didatangkan dari luar negeri, seperti Eropa, Jepang maupun Amerika. Di negeri ini, para penggemar kereta mini sudah cukup banyak. Bahkan setiap tahun di Jepang diadakan perlombaan memainkan kereta mini. Setelah terbentuk klub, para penggemar kereta kini tak lagi sekadar ingin bermain. Selain mulai membuat sendiri replika-replika yang diinginkan, klub mencoba memperluas gagasan dengan mengkoleksi segala hal yang berhubungan dengan kereta api, seperti mengumpulkan gambar kereta, video, buku-buku atau majalah yang berhubungan dengan kereta api. Kini maket-maket pun tidak lagi menjiplak maket yang ada di buku-buku yang umumnya bernuansa luar negeri. Bambang Condro misalnya, berencana membuat maket dengan suasana Jalan Braga Bandung. Sementara klub berencana membuat maket atau diorama wilayah sekitar stasiun Bandung. Diakui hobi
hobi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satu buah lokomotif paling murah harganya $400 hingga $500 atau minimal 4 juta rupiah, belum termasuk gerbong. Sementara lokomotif termahal saat ini baru saja diproduksi produsen Märklin Jerman. Loko sepanjang 46 cm terbuat dari platinum ini dijual dengan harga sekitar 250 juta rupiah. Berapa mahalnya? Berapa mahal sebetulnya kalau untuk kami yang hobi sebetulnya nggak mahal. Tapi kalau menurut yang saya lihat dari semua, waduh terlalu mahal. Karena mungkin tidak sesuai dengan jiwa dia. Oh saya hobinya nggak sesemangat saya. Jadi dia anggap orang hobi biasanya biar mahal juga dibeli. Dari itu misalkan apakah saya sebutkan saja, satu lok itu bisa sampai 3 juta. Hanya satu lok saja. Tapi kalau yang sudah ingin, wah ini suatu yang khas, suatu yang diinginkan, saya belum mempunyai, saya kira 3 juta juga dibeli. Kepuasan memang tak mengenal harga. Bagi yang tak suka, hobi ini boleh dibilang mahal. Namun bagi anggota klub ini, apa yang mereka keluarkan setimpal dengan kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Dan Denny Yuryandi melaporkan. Ya betul kata orang bahwa sebetulnya orang dewasa juga sama seperti anak-anak. Mereka suka mainan. Yang membedakannya adalah tingkat kecanggihan mainannya serta biaya yang mereka keluarkan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini hingga usai. Jangan lupa klik dan subscribe. Video ini saya dedikasikan kepada kedua kawan saya sesama penggemar kereta api model yang telah mendahului saya, yaitu Pak Bambang Condro dan Mas Peke.